Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya, meskipun dalam pertemuan virtual. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi saudara berkurang semangatnya, gitu ya. Tetap semangat untuk menjalani perkuliahan meskipun dalam ruang virtual ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah bisa melaksanakan perkuliahan dengan normal, ya. Ini silahkan dibuka dulu ya videonya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar organisasi. Nah, konsep dasar organisasi ya. Materi yang akan disampaikan yang pertama definisi organisasi, ciri-ciri organisasi, unsur-unsur organisasi, dan prinsip-prinsip organisasi. Adapun capaian pembelajaran pertemuan kita hari ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar organisasi yang terdiri dari definisi organisasi, ciri-ciri, unsur-unsur, serta prinsip-prinsip organisasi. Nah, ini capaian pembelajaran kita. Jadi, saudara harus bisa ya memahami atau menjelaskan kembali definisi organisasi, ciri-ciri, unsur-unsur, dan prinsip-prinsip organisasi. Nah, kita berbicara tentang organisasi dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita sudah berada dalam lingkungan organisasi, ya. Misalkan saudara pada waktu di SMA, ya, saudara mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, aktif berorganisasi di sekolah, gitu ya. Sekarang saudara juga menjadi mahasiswa, itu merupakan saudara salah satu dari anggota ya gitu ya di organisasi ya sebagai mahasiswanya. Nah, organisasi ini dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah, kemudian organisasi ini dibentuk oleh orang-orang ya yang mempunyai tujuan yang sama, yang tidak mungkin tujuan itu dilaksanakan secara individual gitu ya. Jadi misalkan ingin membuat salah satu tempat kursus gitu ya, ingin membuat salah satu tempat kursus dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian tentang matematika misalkan atau bidang pendidikan yang lainnya atau lembaga pendidikan yang lainnya gitu ya. Nah, tujuan ini mereka bentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita gitu. Jadi mereka sama-sama bersatu gitu ya dalam suatu organisasi tersebut gitu ya. Nah, dari pernyataan tadi gitu ya, mungkin saudara bingung gitu ya, sebetulnya apa itu organisasi gitu ya. Nah, ada yang tahu di sini tentang organisasi? Itu apa sebetulnya yang dimaksud dengan organisasi? Nah, ini istilah organisasi. Istilah organisasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon. Dan dalam bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Ya. Nah, di sini saya menyampaikan organisasi menurut teori-teori dari para ahli. Ya, yang pertama yaitu menurut Davis, ya, yang dinyatakan pada tahun 1994, ya, yang menyebutkan bahwa organisasi itu merupakan
sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Nah, yang kedua, menurut Tracker, ya, dalam Sutarto pada tahun 1984, halaman 24, yang menyebutkan bahwa organisasi merupakan perbuatan atau proses yang menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari bagian menjadi suatu keseluruhan yang bekerja. Nah, ini pengertian organisasi menurut para ahli. Ya. Nah, dari pengertian ini mungkin saudara bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa itu organisasi. Silakan yang bisa menyimpulkan tentang tadi yang sudah disampaikan oleh para ahli mengenai organisasi. Ada yang bisa menyimpulkan organisasi itu apa? Izin masuk ya, Bu. Ya, silakan Rifki Arya Ramdhani. Kalau menurut saya sendiri sih, organisasi adalah sekumpulan orang untuk melakukan kegiatan dan supaya tercapai tujuan tertentu. Kalau rasionalisasinya seperti ini ya, Bu, ketika ada organisasi yang mempunyai tupoksi dan sedangkan mereka itu pada masuk, orang-orang itu masuk ke organisasi tersebut. Nah, otomatis sekumpulan itu untuk melakukan kegiatan dan supaya tujuannya tercapai. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Rifki. Ada yang lain? Silakan. Silakan yang lain. Selain Rifki. Ferdi Febriandi bisa menyimpulkan organisasi. Apa itu organisasi? Sekumpulan orang untuk yang mempunyai tujuan yang sama, Bu. Sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya kesimpulannya bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan, gitu ya, dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Nah, itu ya. Nah, dari berbagai pengertian ini, maka kita akan mengetahui tentang ciri-ciri organisasi. Ya, kira-kira apa saja ciri-ciri dari organisasi itu? Dari pengertian tadi, kita akan mengetahui tentang ciri-ciri dari organisasi. Apa itu ciri-ciri dari organisasi? Ya, silakan. Ciri-ciri organisasi? Mempunyai tujuan yang sama. Mempunyai tujuan yang sama. Apalagi? Kumpulan manusia. Anggotanya lebih dari 2 orang. Kumpulan manusia, anggotanya lebih dari 2 orang. Apalagi? Aturan. Aturan. Apalagi? Adanya tujuan. Adanya tujuan. Oke. Ciri-ciri organisasi, ya, sudah betul ya. Yang pertama itu adanya sekelompok orang, ya. Sekelompok orang ini tidak mungkin gitu ya, dalam suatu organisasi tidak ada orang, karena orang ini merupakan penggerak dari organisasi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian memiliki tujuan. Nah, kenapa harus adanya yang memiliki tujuan? Karena alasan mereka ya mengikuti atau masuk dalam organisasi tersebut karena memiliki tujuan yang sama, yang ingin diwujudkan ya bersama-sama, yang tidak mungkin dilakukan secara individu. Nah, kemudian ada saling bekerja sama. Nah, untuk mewujudkan semua tujuan-tujuannya, maka dalam organisasi ini perlu adanya kerjasama ya yang baik antar anggota organisasi tersebut. Nah, kemudian adanya peraturan. Nah, peraturan ini harus dibuat ya oleh setiap organisasi ya, karena peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi
dalam proses pencapaian tujuan tersebut dan menciptakan manajemen yang baik di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab ini dilakukan ya karena tadi harus sesuai dengan aturan ya. Adanya aturan tentu harus disertai dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, yang jelas pada setiap anggota organisasi ini ya harus memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing ya supaya proses organisasi ini berjalan lancar ya sesuai dengan harapan. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang unsur-unsur organisasi. Ya, di sini unsur-unsur organisasi ya supaya sebuah organisasi ini berjalan dengan baik ya, maka harus terdapat beberapa unsur yang penting yang ada di dalam organisasi ini, gitu ya. Nah, unsur-unsurnya itu ada 7 ya. Secara umum unsur-unsur organisasi ini ada 7 item. Ya, yang pertama adanya personil. Nah, personil ini merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah organisasi karena sekelompok orang ini ya atau personil ini merupakan orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan dalam organisasi ini, gitu ya. Kalau tanpa personal ya atau sumber daya manusia tidak mungkin, gitu ya, organisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, setiap personil ini atau anggota organisasi ini mempunyai tugas dan fungsinya serta tanggung jawabnya masing-masing, gitu ya. Nah, yang kedua adanya kerjasama atau teamwork, ya. Nah, organisasi supaya berjalan baik, gitu ya, berjalan lancar, ya, harus saling bekerja sama, bahu membahu, ya, untuk melaksanakan atau mencapai semua tujuan-tujuannya. Ya. Nah, ini teamwork ini ya arti kata teamwork ini mempunyai makna yang sangat luas, gitu ya. Nah, jadi kalau kita hanya mengetahui oh teamwork ini kerjasama, artinya adalah kerjasama. Tetapi teamwork ini mempunyai makna kata yang sangat luas, gitu ya, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berorganisasi, ya. Yang pertama, T-nya itu adalah together, ya, yang artinya merupakan kebersamaan dalam bekerja, gitu ya. Nah, dalam organisasi kita harus bersama-sama, gitu ya, dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang kedua adalah empati. Nah, empati ini artinya adalah menghargai dan menghormati orang lain. Nah, karena di dalam organisasi ini tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali anggotanya, gitu ya, maka kita harus saling menghargai dan menghormati setiap anggota organisasi. Nah, yang ketiga arti A-nya ini adalah assist, ya. Assist ini artinya membantu, ya, saling membantu, ya, dalam setiap anggota organisasi, gitu ya. Misalkan ada yang kesulitan, gitu ya, kita harus membantu, gitu ya. Meskipun tidak dengan tenaga, mungkin kita bisa membantu dengan ide, gitu ya, dengan gagasan, dengan saran, gitu ya, dengan masukan, ya, saling membantu antar anggota organisasi. Kemudian M ini adalah maturity, yang artinya adalah dewasa, ya. Jadi kita harus bersikap dewasa, gitu ya. Karena apa? Tadi di dalam lingkup organisasi ini berbagai macam karakter orang, gitu ya. Karakter anggota organisasi ini berbeda-beda, gitu ya. Ada yang sifatnya mudah tersinggung, ada yang sifatnya mudah marah, ada yang sifatnya suka nyindir, gitu ya. Jadi banyak ya macam-macam ya sifat-sifat dari anggota organisasi ini. Maka kita menyikapi sikap-sikap dan sifat-sifat orang tersebut harus dengan dewasa, gitu ya. Jangan baperan, ya. Tapi itu manusiawi, ya. Kalau baperan ini, ya. Yang penting kita harus bersikap dewasa
bisa menyelesaikan setiap konflik gitu ya dengan bersikap dewasa gitu ya. Jadi setiap masalah, misalkan konflik pribadi harus diselesaikan dengan baik ya secara dewasa. Yang selanjutnya W-nya ya. W-nya ini adalah willingness ya, yang artinya adalah ikhlas. Nah, kita ya bekerja dalam suatu organisasi itu ya, melaksanakan tugas dalam organisasi itu harus ikhlas gitu ya, harus ikhlas tanpa pamrih gitu ya. Nah, kalau ikhlas kan ada semboyan ya, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas gitu ya. Jadi kita bekerja itu harus ikhlas ya, jangan ngeluh ya, jangan luhlah gitu ya, jangan banyak alasan ini itu ya, tapi kita harus semangat gitu ya, bekerja dengan ikhlas ya. Nah, yang selanjutnya O ya, O-nya ini adalah organization yang artinya teratur atau tertata dengan baik. Nah, dalam setiap organisasi di sini tentu harus tertata gitu ya, tertata dengan baik ya untuk melaksanakan sebuah tujuan. Ya mulai dari prosedurnya gitu ya, tahapan-tahapan ya untuk mencapai sebuah kegiatan berjalan dengan lancar gitu ya. Itu harus tertata gitu ya. Jangan misalkan yang ini belum selesai, nah saudara mengerjakan pekerjaan yang lain gitu ya, yang akhirnya semuanya pekerjaan tidak selesai dan tujuan tidak tercapai. Yang selanjutnya apa ya? Tadi O, sekarang R ya. R-nya ini adalah respect ya. Nah, respect ini menghormati sesama ya. Jadi kita harus saling menghormati antar semua organisasi ya, jangan sampai melihat gitu ya dari hanya sisi negatif seseorang gitu ya, tapi kita harus beradaptasi ya dengan mereka gitu ya, saling menghormati ya, saling menghargai dengan semua organisasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif gitu ya. Yang selanjutnya huruf K ya. Yang terakhir huruf K yaitu kindness yang artinya baik hati dan berbudi luhur. Nah, kita dalam organisasi harus berbaik hati gitu ya. Ada yang minta bantuan, kita bantu ya kalau misalkan sebisanya, semampunya gitu ya. Jangan sampai ada yang minta tolong diabaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mampu, berilah kita bantuan kepada mereka yang membutuhkan ya semampu kita. Nah, itu ya makna kata dari teamwork ya, sangat luas sekali. Nah, kita lanjutkan ke unsur-unsur organisasi yang ketiga yaitu tujuan bersama. Nah, ini adalah sasaran yang ingin dicapai ya oleh sebuah organisasi. Nah, baik dari sisi prosedur gitu ya, dari polanya, programnya hingga hasil akhir yang ingin diharapkan oleh organisasi tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ini ada peralatan. Nah, untuk menunjang ya proses tercapainya sebuah tujuan, maka diperlukan pula peralatan ya. Peralatan yang diperlukan, sarana dan prasarana gitu ya, untuk melengkapi kegiatan dalam organisasi ya. Misalkan gedungnya gitu ya, materialnya, sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, unsur-unsur organisasi ini yaitu peralatan. Yang kelima, maaf, lingkungan ya, lingkungan. Nah, lingkungan di sini merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada sebuah organisasi ya. Karena ini nanti dari lingkungan akan menjadi sebuah budaya gitu ya, budaya organisasi ya, kebijakan, anggaran dan aturan gitu ya. Jadi kalau misalkan lingkungannya bagus, maka budaya organisasi tersebut akan menjadi bagus gitu ya. Budaya itu misalkan
disiplin gitu ya, kedisiplinan. Kalau misalkan organisasi itu ada aturan, dalam aturan misalkan sudah dibentuk kehadiran itu dari jam 8 sampai dengan jam 15 gitu ya. Tapi karena dari individu itu sendiri, dari anggota organisasi itu sendiri sering telat, misalkan jam 9, jam 9. Jadi gitu jadi budaya gitu ya. Kalau misalkan budayanya sudah disiplin, nah berarti yang selanjutnya akan tepat waktu gitu ya. Yang keenam itu ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sini merupakan unsur yang penting juga ya, yang harus terpenuhi oleh organisasi supaya organisasi ini berjalan dengan baik ya. Sumber daya alam ini sepertinya seperti contohnya itu air gitu ya, iklim, cuaca gitu ya, yang akan mendukung bergeraknya organisasi tersebut. Yang ketujuh, adanya pemimpin. Nah, pemimpin di sini merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi. Ya, karena tadi ya di dalam organisasi ini banyak gitu ya, banyak orang-orangnya, banyak anggotanya ya, yang mempunyai ide dan gagasan yang berbeda-beda. Ya, maka seorang pemimpin di sini harus bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu ya, untuk dalam mengatasi masalah ya. Nah, seorang pemimpin ini harus bijaksana gitu ya, harus bijaksana, harus adil, harus bisa mengayomi terhadap anggota organisasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga seorang pemimpin harus bisa memotivasi dan mendorong anggotanya untuk bekerja lebih keras untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Nah, jadi seorang pemimpin di sini peranannya sangat penting sekali. Nah, mungkin itu ya terkait dengan unsur-unsur organisasi. Silakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya tentang unsur-unsur organisasi. Oke, sudah jelas ya? Terima kasih kalau sudah jelas. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip organisasi. Tapi saya cek dulu, ini sudah melewati waktu ya, waktu pertemuan kita sudah selesai. Nah, untuk prinsip-prinsip organisasi ini, saya akan memberikan tugas kepada saudara ya. Silahkan saudara pelajari prinsip-prinsip organisasi ini ya, tujuannya gitu ya, serta fungsi dari prinsip-prinsip organisasi ini. Silahkan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, ini termasuknya ke tugas individu ya. Tugas individu ini merupakan salah satu komponen yang harus saudara laksanakan ya untuk memenuhi nilai individu. Hari ini kita cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini ya. Selamat berjumpa kembali nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, silakan saudara bisa berkomentar di Classroom ya. Di Classroom nanti karena materi ini saya akan share juga di Classroom ya. Silakan kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, saudara komentar ya di kolom komentar. Ya, mungkin itu ya yang saya dapat sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan diisi absensinya ya, jangan lupa daftar hadir untuk pertemuan kita hari ini ya. Ini alhamdulillah yang hadir ada 20 orang ya. Terima kasih yang sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Semoga saudara-saudara bisa diberikan kesehatan ya dalam segala aktivitas yang sudah lakukan, diberikan kelancaran ya. Salam sehat selalu dan sukses selalu untuk saudara, dan salam ya untuk keluarga saudara ya. Terima kasih, sampai bertemu nanti di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.